Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi dengan NIM 2019 3142 0026. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat PowerPoint dan makalah serta presentasi dari tugas basis data 2 dengan dosen Ibu Cempaka. Nah, kebetulan saya di kelompok 3 dengan tema data warehouse. Nah, untuk teman saya dengan nama Rahmat Bintoro, terus Mbak Aprilia. Terus di sini saya mau menjelaskan tentang isi makalah yang kita buat. Nah, langsung saja kita presentasikan. Nah, data warehouse. Bentar nggih. Data warehouse. Pengertian data warehouse adalah data warehouse. Penyimpanan elektronik dalam jumlah yang besar. Informasi dengan bisnis yang dirancang untuk query dan analisis. Teknologi ini biasanya digunakan data saintik untuk melakukan data science dan menganalisa data bisnis dari sumber yang heterogen. Data warehouse adalah inti dari sistem bisnis intelijen yang dibangun untuk analisis data dan pelaporan. Nah, untuk sejarah data warehouse, awal mula data warehouse berangkat dari tahun 1980-an. Nah, dengan awalnya yaitu 1960 dari General Mills dan Dartmouth College mengembangkan istilah dimension and fact. Tahun 70 dikembangkan lagi oleh Asniland dan IRI menyediakan dimensional data Mars untuk penjualan retail. Jadi ini data mulai untuk penjualan sudah dibuat. Tahun 1983 Terdata memperkenalkan sistem database yang mengusulkan untuk DSS. 5 tahun berikutnya, tahun 1988, Barry Devin dan Paul Murphy mempublikasikan artikel An Article for a Business, dan informasi sistem yang memperkenalkan istilah Business Data Warehouse. Jadi awal mulanya tahun 1990 Redbrick memperkenalkan Redbrick Warehouse, sistem manajemen database khusus untuk data warehouse. Jadi semakin meruncing, semakin khusus dibuatnya. Tahun 1991 Bill Inman mempublikasikan buku Building the Data Warehouse. Setelah itu 4 tahun atau tahun 1995 The Data Warehouse Institute, organisasi profit yang mempromosikan data warehouse, didirikan. Tahun 1996 Kimball mempublikasikan buku The Data Warehouse Toolkit. Tahun 2000 Daniel mempublikasikan data yang memungkinkan data audit dan warehouse. Jenis-jenis data warehouse.
Data warehouse dibagi menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang pertama Enterprise Data Warehouse. Yang kedua adalah Operational Data Store. Yang ketiga Data Mart. Nah, yang dimaksud Enterprise Data Warehouse adalah menyimpan terpusat. Ia akan menyediakan layanan pendukung keputusan yang di seluruh perusahaan. Jadi ini adalah data inti. Nah, Operational Data Store yang juga disebut ODS. ODS dibutuhkan untuk kebutuhan report perusahaan. Gudang data jenis ini akan direfresh secara real time. Jadi ini adalah untuk yang jika di Alfamart itu untuk berapa data yang berapa bahan yang terjual. Nah ini. Nah, Data Mart adalah bagian dari data warehouse. Data Mart dirancang khusus untuk pembagian tertentu. Bisnis seperti penjualan, keuangan, Data Mart dapat mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Medi yang sebelumnya telah menjelaskan tentang pengertian data warehouse, sejarah data warehouse, dan jenis-jenis data warehouse. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Afrilia Livianti dengan NIM 2019 31 42 0018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari data warehouse. Di sini kelebihan data warehouse. Yang pertama, data warehouse memungkinkan pengguna bisnis untuk menyimpan data penting agar cepat diakses dari berbagai sumber. Semua dapat dilakukan dalam satu tempat penyimpanan. Kedua, data warehouse menyediakan informasi yang konsisten tentang kegiatan di seluruh fungsi. Ini juga mendukung pelaporan dan permintaan ad hoc. Yang ketiga, data warehouse membantu mengintegrasikan berbagai sumber data untuk mengurangi tekanan pada sistem produksi. Yang keempat, data warehouse membantu mengurangi total waktu turnaround untuk analisis dan pelaporan. Yang kelima, rerouting dan integration memudahkan pengguna untuk melakukan pelaporan dan analisis. Yang keenam, data warehouse memungkinkan pengguna untuk mengakses data penting di beberapa sumber di satu tempat. Oleh karena itu, ini akan menghemat waktu pengguna untuk mengambil data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, data warehouse menyimpan sejumlah besar data historis. Ini membantu pengguna untuk menganalisis berbagai periode waktu dan tren untuk membuat prediksi di masa depan yang akan datang. Selanjutnya, kekurangan data warehouse. Yang pertama, tidak pilihan ideal untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, pembuatan dan implementasinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sulit untuk melakukan perubahan pada jenis data yang berasal dari berbagai sumber data. Data source schema
index, dan queries. Yang keempat, data warehouse mungkin tampak mudah, namun pada kenyataannya itu terlalu rumit untuk rata-rata pengguna. Yang kelima, membutuhkan usaha lebih untuk project manager untuk mempertimbangkan jenis gudang data yang dipakai. Yang keenam, kadang-kadang pengguna akan mengembangkan aturan bisnis yang berbeda dan belum ada sebelumnya. Jadi perlu effort lebih untuk membuat sistemnya. Yang keenam, organisasi harus menghabiskan banyak sumber daya mereka untuk tujuan pelatihan dan implementasi. Itulah beberapa penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan data warehouse. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.